Seperti yang kita ketahui, AR dan pemeriksa pajak itu terpecah dalam dua kelompok besar ya guys. Kelompok satu adalah yang arogan, sombong, berkuasa, menekan, mengintimidasi, oknum-oknum buzzer lah ya, oknum Shopee ya. Kelompok dua, ini yang silent majority guys ya. Jumlahnya banyak, tetapi diam karena menjaga situasi gitu ya. Nggak berani speak up. Tetapi dalam hatinya, itu adalah orang-orang yang masih percaya dengan reformasi perpajakan. Masih percaya nih, ada harapan untuk negara yang lebih baik. Oke, nah guys, video ini untuk Anda semua ya, untuk Anda semua, para AR dan pemeriksa pajak dimanapun Anda berada, yang masih punya idealisme, yang masih percaya roda kehidupan itu akan berputar, yang masih percaya ada harapan untuk reformasi perpajakan. Oke. Video ini terpikirkan tuh idenya ketika gue sudah selesai nonton film Petualangan Sherina 2 ya. Film itu terbit setelah 23 tahun sejak film pertama ya. Gila ya, Sherina. Sudah nikah deh sekarang ya. Gue membayangkan gimana ya nasib Indonesia 20 tahun dari sekarang gitu guys. Gimana nasib wajib pajak dan kita semua gitu ya 20 tahun dari sekarang. Kebayang gak sih? Anda para ayah dan pemirsa pajak gitu ya. Lu punya anak, punya istri kan? Atau punya suami gitu ya. Lu maunya anak-anak lu itu 20 tahun dari sekarang jadi orang yang gimana? Yang baik kah? Atau yang gimana guys? Gue yakin ya, lu pengen mereka mendapatkan warisan ya sebuah negara Indonesia yang lebih baik. Iya toh? Gue yakin ya. Oke, mari kita kembali ke tanggal 24 Oktober ya, hari Selasa tanggal 24 Oktober ya, 2023. Ketika waktu itu gua datang ke KPP dengan surat undangan resmi dari kantor pajak, tapi gua tidak boleh masuk ke pagar KPP ya, sebuah kantor pelayanan publik ditolak dari luar. Sampai ada polisi datang pun tetap tidak bisa masuk ya. Dan akhirnya walaupun gua sudah matikan live ya, tetap tidak boleh masuk ke dalam pagar KPP dengan berbagai alasan ya. Itu kantor pelayanan publik guys, dan kita adalah publik, kami ya, publik ya. Ini adalah kejadian yang gak pernah terjadi dalam 78 tahun merdeka ya, sangat memalukan, sangat menjijikkan teman-teman ya. Tetapi apakah Ibu Sri Mulyani bergeming? Tidak ya teman-teman ya. Apakah kantor pusat membantu Anda atau saya? Enggak ya, enggak teman-teman ya. Orang-orang di level atas hanya diam, diam, dan diam ya. Kita nih guys ya, kita nih, gue dan lu ya, Anda semua ya, para AR dan pemirsa pajak, jadi korban. Kita jadi korban ya, atas arogansi dari atasan. Ya, gini guys. Satu hal yang gue belum pernah kasih tahu ke Anda semua ya, teman-teman semua, tanggal 24 Oktober, hari Selasa itu, bapak gue, ayah gue itu lagi di rumah sakit. Ya, usia 82 tahun guys ya, usia 82 tahun, luar biasa. Sudah sakit-sakitan ya. Waktu itu dia masuk ke RS di hari Seninnya kalau saya di rumah sakit di hari sebelumnya. Gue masih ingat di hari Senin ya tanggal 23 Oktober pagi-pagi gue datang ke rumah bapak gue jemput masuk ke rumah sakit ya karena dia sudah semingguan sih sakit di rumah gitu. Gue bawa ke rumah sakit dan saat itu juga begitu dokter lihat kondisinya, waduh langsung masuk IGD dan langsung dirawat inap hari itu juga ya di ruangan khusus namanya ruangan intermediate itu setengah semi ICU gitu ya. Sampai pasang oksigen dan sebagainya. Jadi seminggu di RS ya, seminggu di rumah sakit, ya habis duit tuh hampir 100 juta ya. Zaman sekarang sakit ya segitu ya. Ya bukan gue sendiri yang bayar sih, tetapi ya lumayan lah ya. Kesehatan adalah harta yang paling berharga guys ya. Karena itu gue sangat-sangat ingin menjaga kesehatan ya. Jadi waktu itu guys, tanggal 24 Oktober itu ya, di hari Selasa, gue sambil live di Satpam tuh, di Satpamnya KPP itu, yang ribut itu, yang sampai ada Pak Polisi dan sebagainya, gue sambil memantau gitu ya, gimana kondisi Papa nih ya. Karena kan masih di ruangan intermediate ya, dan kabarnya dia mau dipindahkan ke ruangan biasa, karena itu luar biasa mahal juga ya, dan kondisinya juga sudah mulai stabil, jadi mau dipindahkan ke ruangan biasa gitu. Nah, bayangkan kalau gue cuek, gue malas gitu ya. Ya udah deh, gue tinggal aja deh masalah-masalah dengan satpam ini ribut-ribut ini malas deh. Gak usah deh, gue langsung ke rumah sakit aja ngurusin papa gue gitu kan. Kalau gue malas gitu ya. Toh ini sudah jelas kan arahnya di mana kan? Arahnya sudah jelas ya, ada arogansi dan sebagainya. Tetapi kan gue nggak gitu ya guys ya. Gue nggak gitu, gue tetap memperjuangkan ya. Kenapa? Karena gue tuh cinta pada negara ini gitu ya. Gue sayang dengan negara ini gitu guys ya. Gue pengen 20 tahun dari sekarang, anak-anak kita nih, anak-anak Anda semua nih,
bisa mewarisi sebuah negara yang sudah lebih baik gitu ya, bukan lebih buruk gitu guys. Ya. Nah, begitulah kondisi tanggal 24 Oktober kemarin yang tidak semua orang tahu ya. Gue ceritain kepada Anda semua ini supaya lu tahu gitu ya, supaya lu tahu segitulah beratnya perjuangan seorang warga negara untuk mencari keadilan gitu ya, untuk memperjuangkan hak-hak gua sebagai warga negara gitu ya, hak di mana itu sudah jelas tertulis di peraturan perpajakan gitu ya. Nah, sekarang gue kembalikan kepada Anda semua, teman-teman ya, Bapak AR, Bapak atau Ibu AR, Bapak pemeriksa pajak yang silent majority ini. Lu udah tahu kan ya bahwa Sri Mulyani sampai hari ini tidak peduli dengan kalian semua ataupun dengan gue gitu ya. Kita ini di kelas menengah di kelas bawah ini ya nggak akan dapat harapan apa-apa gitu ya. Tidak juga dia akan bantuin Anda, nggak juga dia akan bantuin kita. Kalau suatu hari kita cilaka nih, kalau kasus itu ribut contohnya, sampai terjadi pemukulan contohnya, kita nih yang akan jadi korban gitu loh. Apakah atasan akan turut campur, akan kasih bantuan hukum? Jawabannya enggak ya teman-teman, sudah pasti enggak gitu ya. Jadi gue pengen mengajak Anda, teman-teman para AR dan pemeriksa pajak yang masih idealis, yang masih percaya reformasi perpajakan, untuk melakukan perubahan. Oke? Kita lupakan kantor pusat deh, udah nggak usah diharapin lah ya mereka semua. Kita nih, gua dan Anda ya, Anda lah ya, Anda adalah orang yang bisa diharapkan untuk melakukan perubahan guys. Oke? Di saat bapak gua sakit-sakitan ya di rumah sakit, gua tetap bekerja loh ya, memperjuangkan keadilan. Gua harap Anda semua nih, teman-teman semua juga mau nih, ya, ikut membantu reformasi perpajakan guys. Ya, udah 78 tahun merdeka loh ya. Oke, gue pengen lu bantu untuk memperbaiki negara ini guys. Ya, karena 20 tahun dari sekarang, negara ini akan dinikmati oleh anak-anak lu, ya, anak-anak Anda semua, gitu teman-teman ya, generasi berikutnya. Ya, tindakan Anda hari ini nih akan menjadi warisan bagi anak-anak Anda 20 tahun dari sekarang guys. Oke? Video gua itu akan terus ada sampai 100 tahun lagi. Video gua kemarin nggak bisa masuk ke kantor pelayanan publik masih akan ada. 20 tahun ataupun 100 tahun akan datang. Oke? Nah, sekarang gue pengen ngajak lu untuk lakukan perubahan, guys. Oke? Mau nggak? Sekarang giliran lu. Ya, teman-teman semua, para AL dan pemirsa pajak, gua sudah berusaha maksimal. Oke? Gua sudah sampai sejauh ini yang paling jauh. Sekarang giliran Anda. Oke? Apakah lu mau membuat gebrakan untuk Indonesia lebih baik, guys? Coba lu pikir baik-baik. Guys, selain gue ribut dengan Satpam ya, apalagi yang gue pertaruhkan? Ada yang lu nggak tahu, atau lu udah tahu ya, adalah bahwa gue dilaporkan ke kode etik di asosiasi konsultan gue. Ya, dulu gue sudah pernah dikriminalisasi oleh seorang oknum ya, sama ya, caranya sama persis seperti ini gitu ya, sama persis caranya ya, dan diputuskan gue bersalah dulu ya, gue sudah diputus bersalah oleh asosiasi walaupun tanpa bukti apa-apa gitu ya. Nah kali ini caranya sama persis, oke? Kalau si oknum ini kali ini lolos, gue bisa dipecat ya, gue bisa dipecat dari asosiasi konsultan dan habislah karir konsultan pajak gue, ya, oke? Segitulah pertaruhan gue yang harus gue tanggung akibat gue mengejar idealisme gue. Gitu guys ya. Gue pertaruhkan segala-galanya guys. Untuk apa? Ya untuk demi masa depan negara ini. Ya, supaya lebih baik. Supaya 20 tahun lagi bisa lebih baik gitu teman-teman ya. Oke, sekarang gue tanya Anda, para AL dan para pemirsa pajak yang masih idealis. Gimana? Gimana bro? Ya, kali ini sudah sejauh ini yang paling jauh. Lu gimana? Apakah lu tergerak hatinya untuk membuat sebuah perubahan? Sekarang giliran Anda guys, giliran lu. Ya, saatnya lu bergerak guys. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain. Untuk masa depan anak-anak lu. Ya, bukan untuk gue. Ya. Kalau gue malas dan kalau gue mikirin diri sendiri, egois, ya udah deh, gue nggak usah deh ribut-ribut begituan, ya, gue negosiasi aja deh, ya, ngapain sih gue pertaruhkan semuanya, demi apa sih? Bukan demi diri gue sendiri guys, ya, tapi demi negara dan bangsa yang kita cintai ini, yang sudah 78 tahun merdeka, tapi masih begitu. Gue tahu guys ya, gue dikabarin juga ya sama orang dalam dan sebagainya. Ada lah ya, ada orang-orang yang pengen yang silent majority gitu ya. Ada orang-orang kasih tahu gue di grup-grup WA para oknum buzzer gitu ya. Gue sedang dicari-cari kesalahannya.
Ya itu hal yang biasa ya. Kalau ketemu satu aja nih kesalahan gua, delik pidana masuk gitu ya, gua bisa masuk penjara. Ya, gua mungkin akan di Ahok kan atau di Alvin Lim kan. Gue sudah mempersiapkan diri loh ya. Gue sudah mempersiapkan diri, gue sudah mengatur semuanya, keuangan gue atur, kantor gue atur, gue sudah kabarin ke keluarga gue dan staf kantor gue. Kalau terjadi apa-apa, nanti bagaimana sudah gue atur semua. Gitu ya. Segitulah besarnya teman-teman. Resiko yang harus gue persiapkan untuk menghadapi oknum. Oke, untuk menghadapi orang yang makan gaji dari uang pajak kita, gitu ya. Segitulah beratnya perjuangan gue, bahkan penjara pun di depan mata, gue harus siap, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, lu gimana? Anda gimana guys? Oke, Anda nih, para AR dan pemirsa pajak, ya lu, ya, para AR dan pemirsa pajak yang masih idealis. Beranikah lu bergerak? Melawan kesewenang-wenangan? Berani nggak? Melawan kebroblokan perilaku dari sudah sejauh ini yang paling jauh. Sekarang giliran Anda guys, ya. Lu mau diam saja kah? Atau lu mau melakukan sesuatu? Pikirkan lagi guys. Atau apakah lu berpikir, nantilah tunggu presiden baru lah ya. Kita nunggu arah angin aja ya. Kalau arah angin ke kiri, kita ke kiri. Ke kanan, kita kanan gitu ya. Gini guys. Di level menteri dan presiden, udah nggak peduli ya. Udah nggak peduli. Mereka hanya taunya duit, dan duit. Oke, target, dan target. Nggak peduli mereka itu ya, kita jadi korban, kita ribut, kita berantem di pintu satpam, diliatin orang-orang, jijik semuanya, nggak peduli mereka itu. Oke, nggak peduli ya. Kita nggak bisa berharap pada menteri, apalagi presiden. Oke, sudah sejauh ini yang paling jauh. Nggak ada suara apapun ya dari menteri ya sejauh ini ya. Lu sudah paham kan maksud gue guys ya, sudah paham ya. Gua sudah cukup guys, ya. Sekarang giliran Anda, oke, Anda yang masih idealis. Apakah lu pengen membuat sebuah gerakan? Untuk siapa? Ya bukan untuk orang lain, untuk anak-anak lu 20 tahun dari sekarang. Ya. Solusinya bukan nunggu presiden guys ya, bukan nunggu presiden baru karena akan sama saja. Solusinya adalah Anda nih ya, teman-teman semua, para AR dan para pemirsa pajak yang masih idealis, yang masih percaya dengan reformasi pajak, lu harus bersatu. Oke, bersatu membuat gebrakan. Terobosan, sebuah breakthrough, gitu ya. Apa itu terobosannya? Bukan demo ya, bukan ya. Membuat sebuah proposal ke kantor pusat. Oke? Untuk apa? Untuk memperbaiki metode pendekatan kepada wajib pajak. Oke? Targetnya sama ya, tetapi pendekatannya yang diubah. Gitu guys ya. Cara-caranya yang diubah. Oke, gue yakin lah ya kalian ini teman-teman AR pemeriksa pajak bukan orang bodoh ya, lu orang-orang pinter semua, gue yakin sekali pasti lebih pintar dari gue lah ya. Pasti di antara kalian ada yang kepikiran punya ide-ide yang brilian, yang bisa diterima oleh bos lu. Gue yakin banget pasti ada. Gitu ya, cuma selama ini kan lu silent, selama ini kan lu nggak berani ngomong, gitu ya. It's your dream guys, it's your dream. Ingat deh masa-masa lu kuliah, ya. Lu anak stan, ada anak stan di sini, AR dan pemirsa pajak, ya. Stan kan orang-orang pinter ya, pasti lu orang pinter dong ya. Waktu lu kuliah, lu nih cita-citanya masuk ke KPP, ya kan? Mau ngapain lu di KPP? Apakah lu mau bantu negara ini menjadi lebih baik? Iya kan? Tetapi ketika lu masuk ke jabatan AR dan pemeriksa pajak, loh, kok jadi begini caranya? Lu tahu ada yang nggak beres, ya kan? Tapi selama ini lu hanya diem, ya. Lu hanya patuh pada perintah atasan, lu nggak bisa bergerak, nggak ada ruang untuk lu komplain gitu ya, karena lu takut gitu ya. Tetapi guys, bayangkan kalau AR dan pemeriksa pajak yang idealis ini bisa bersatu dan bisa membuat sebuah proposal yang bagus, yang indah, tanpa harus merusak target penerimaan negara. Oke? Jadi targetnya tetap ditarget gitu ya. Gue yakin guys, proposal kalian ini pasti akan diterima oleh kantor pusat. Gue punya keyakinan itu. Oke? Coba deh tanya guys, ke dalam hati lu sendiri ya, nggak usah ke orang lainnya. Kenapa sih awalnya waktu lu mahasiswa lu pengen jadi petugas pajak? Kenapa sih? Tanya ke hati lu sendiri guys, ya. Ingat masa-masa lu kuliah, masa-masa lu masih idealis, ya. Apakah hati lu waktu itu mau jadi seorang pemeriksa yang arogan, yang sombong, yang sewenang-wenang,
Atau lu berpikir, gue bisa jadi orang berkontribusi pada negara, tetapi gue tetap bisa jadi orang bersahabat. Bagaimana? Ya, apakah lu mau jadi AR yang mengancam, yang sewenang-wenang menghadapi warga negara sendiri? Atau lu mau jadi petugas pajak yang bergandengan tangan dengan wajib pajak? Coba lu ingat masa lu kuliah dulu. Oke? Kembalikan masa idealisme lu itu, guys. Gua sudah sejauh ini yang paling jauh. Siapakah yang bisa merubah ini semua, guys? Anda, ya. Para AR dan para pemeriksa pajak yang masih idealis. Andalah harapan terakhir kami semua nih, wajib pajak ini semua, yang pengennya jujur, yang pengen patuh sama pajak, tetapi kami ini butuh perubahan dari perilaku petugas pajak. Gitu, guys. Oke. Sekarang kita bahas gimana caranya. Gimana? Ya. Lu kan terikat dengan sebuah birokrasi yang sampah itu, yang perintah jabatan yang sangat struktural itu, sebuah struktur komando yang busuk itu, lu terikat di situ kan. Nah, sekarang gimana solusinya? Oke, gini guys. Ini ide gua doang ya, dan gue yakin lu punya lebih pintar lagi ya. Anda semua nih, orang-orang idealis, kumpulkan suara. Oke, kumpulkan massa orang-orang para AR dan para pemeriksa pajak yang masih baik, yang masih idealis, yang masih ingin menjadikan negara ini lebih baik, ya. Bukan semata-mata cari duit ya, bukan semata-mata itu ya, tetapi pengen negara ini bergandengan tangan dengan wajib pajak. Oke, kumpulkan dalam sebuah grup WA atau sebuah grup Telegram gitu ya. Buat sebuah nama yang cantik lah ya. Contohnya Loki Who Remains. Lo nonton nggak Loki? Oke. Nah, jangan satu persatu yang bergerak teman-teman ya, tetapi rame-rame. Oke, bisa celaka kalau satu orang bergerak speak up gitu, bisa mati lo ya, dibungkam oleh penguasa. Oke, tetapi buatlah grup rame-rame gitu ya. Nah, grup ini bukan untuk demonstrasi, bukan untuk marah-marah, bukan ya, tetapi bukan juga untuk menjatuhkan menteri gitu ya, bukan guys ya, tetapi grup ini isinya orang-orang pinter. Oke, coba deh dirumuskan, dibuatkan sebuah proposal, diajukan gitu ya. Gimana ya cara untuk kita bisa tetap mencapai penerimaan pajak yang sesuai, tetapi pendekatannya diubah. Cara-caranya diubah, yang lebih persuasif, yang perilakunya diubah. Bagaimana yang perubahan itu? Coba divisualisasikan, dibikin proposalnya guys. Oke? Kira-kira nih, perilaku seperti apa ya yang paling tepat, yang paling sesuai untuk budaya orang Indonesia? Oke? Buatlah proposal internal ini guys. Oke? Kemudian, lu bisa sampaikan kepada kantor pusat. Gitu ya. Nah, gue nggak tahu nih ya gimana mekanisme internal kalian, tapi yang pasti ada kan, ada sebuah sarana internal untuk lu menyampaikan ide-ide gitu kan. Coba deh guys, coba. Guys, kalau masih ada di antara kalian yang ragu-ragu gitu ya, aduh, apa benar kami ini AR, orang kecil, para pemirsa pajak, orang bawah, orang rendah gini, bisa melakukan gerakan perubahan besar gitu ya. Kan kita selama ini kan diatur terus oleh atasan gitu ya. Nah, gue mau kasih tahu guys ya, jangan underestimate diri lu sendiri. Don't underestimate yourself. Oke? Anda nih, teman-teman nih, para AR, para pemirsa pajak yang idealis ya, lu adalah tonggak utama penerimaan pajak ya, bukan para oknum itu, enggak, bukan orang-orang seperti Bapak Rafael Alun, enggak ya. Lu orang-orang idealis, lu lah masa depan kita semua. Guys ya, Anda punya power di negara ini. Karena apa? Karena lu silent majority. Lu itu majority. Oke? Oknum lu sedikit sekali ya. Kalau Anda bersatu ya, menggunakan power kalian semua gitu ya, bahkan presiden pun akan tunduk pada kalian. Oke? Bayangkan, kalau ada 1.000 aja AR ataupun pemirsa pajak gitu ya, yang mau kok kerja, nggak mau kerja. Waduh, ini negara bisa bubar bulan depan guys. Ya, jadi jangan underestimate diri Anda. Gitu guys ya. You have the power. Oke, lagi pula ingat guys, tujuan kita semua bukan untuk mencelakai orang, bukan untuk bubarin negara ini, bukan untuk marah-marah sama menteri, enggak ya. Target pajak tetap kita usahakan, gitu ya. Tetapi pendekatan kepada wajib pajak yang berubah, ya perilakunya yang berubah. Kenapa? Karena kita semua nih, Anda nih, AR dan pemeriksa pajak adalah orang yang berhubungan langsung dengan wajib pajak. Apa yang terjadi di ruang pemeriksa, apa yang terjadi di ruang konsultasi, itulah yang akan menciptakan persepsi atas kepatuhan wajib pajak, gitu loh. Jadi Anda yang punya power teman-teman ya. Oke guys, sudah sejauh ini yang paling jauh ya. Kalau hati lo belum tergerak dengan cerita-cerita gue di atas ya,
coba tanya ke papa mama lu, ayah dan ibu lu. Oke? Tanya deh, Pak, Mak, gitu ya. Kalian ini waktu setuju gue kuliah pajak, waktu setuju gue masuk kantor pajak, maunya apa sih? Tanya kepada bapak mama lu, ya. Apa sih yang kalian inginkan dari saya anak nih yang lakukan, gitu ya. Apakah teman bapak mama ini pengen gue menjadi anak yang membantu negara lebih baik, atau mau saya jadi pemeriksa pajak yang arogan, yang sombong, yang berkuasa, yang menggencet wajib pajak, yang memeras wajib pajak? Tanyakan guys kepada ayah dan ibu lu. Lu akan ketemu jawabannya ya. Mereka ini sekolahin lu tinggi-tinggi. Jadi anak yang pinter, kemudian masuk ke kantor pajak ya. Apakah mau lu jadi seperti para oknum itu? Yang ribut dengan wajib pajak. Ribut dengan orang yang membayar pajak untuk membayar gaji para pegawai pajak. Nggak salah bos begitu caranya. Oke guys, ya. Coba kita berpikir ya, berandai-andai. Apakah proposal lu ini akan berhasil? Kita nggak tahu guys ya, kita nggak tahu. Tetapi kalau lu nggak mencoba, ya tidak akan ada perubahan bagi negara ini. Guys ya. Para wajib pajak sudah muak dengan perilaku oknum petugas pajak yang brengsek. Ya, gue yakin masih banyak banget silent majority. Para AR dan pemeriksa pajak yang tahu ada yang nggak beres, tetapi belum berani speak up. Gitu ya. Semua itu tentu karena atasan dan sebagainya, karena sistem ya. Gue tahu ya. Nah, tetapi gue yakin ya, awalnya Anda semua masuk ke KPP sama sekali tidak ada kepikiran akan menjadi orang yang seperti oknum. Enggak ya. Semuanya adalah karena sistem yang buruk. Gue percaya itu ya. Nggak ada orang yang memang buruk dari awal. Enggak. Oke. Nah, sekarang kalau proposal lu ditolak, ya nggak apa-apa guys ya. Nggak usah marah-marah ya. Anda tetap jalankan rencananya. Oke, grup kalian ini tetap solid. Oke, tetap lakukan apa yang lu pengen lakukan, perubahan itu. Yang lu sudah sepakati ya, bagaimana perubahan perilaku pada wajib pajak. Oke, lu jalankan proposal itu dan lu buktikan sendiri nanti. Oke, apakah wajib pajak lu ini akan jadi lebih respect, akan lebih hormat, apakah akan lebih baik? Apakah penerimaan negara dari para klien-klien lu ini, nasabah-nasabah lu ini ya, akan jadi lebih baik? Atau tetap, atau turun. Nanti akan kita lihat guys. Nanti kita lihat semuanya itu mungkin 1-2 tahun akan datang baru akan terlihat. Gitu ya. Nah, tetapi semuanya dimulai dari hati Anda semua. Gitu guys ya. Coba deh ya. Coba lu bayangkan aja deh. Coba lu imajinasikan aja ya. Kalau lu jadi wajib pajak. Ya, lu jadi wajib pajaknya ya. Terus dapat AR atau pemeriksa pajak yang baik, yang edukatif, yang persuasif, yang sangat kooperatif gitu ya. Nah, kira-kira wajib pajak itu akan jadi lebih baik kah? Atau lebih buruk kah? Atau bagaimana? Coba tanya ke diri lu sendiri, guys. Karena lu manusia ya. Lu manusia, AR, WP juga manusia. Sama kok. Ya, sama ya. Apakah lu masih bingung, guys? Oke, Bapak AR, Ibu AR, para pemeriksa pajak yang masih idealis, masih bingung? Coba lu tanya kepada anak lu. Ya, yang masih kecil, yang masih baby, atau masih sekolah. Tanya deh, dek, ya, itu tanya ya. Kamu maunya papa mama menjadi petugas pajak yang bagaimana? Yang baik, yang suportif, yang persuasif, yang kooperatif, yang suka bercanda? Atau kamu maunya papa mama ini menjadi petugas pajak yang sombong, yang arogan, yang memaksakan, yang sewenang-wenang, yang menekan, yang mengintimidasi? Tanyakan kepada anak lu guys yang masih kecil. Ya, anak kecil tidak bermain politik. Anak kecil tidak akan berbohong. Lu akan dapat jawabannya. Oke? Gue sudah arahkan lu tanya ke bapak lu, ke diri lu sendiri, ke anak lu. Kalau masih nggak dapat jawabannya, aduh. Sudah sejauh ini guys. Ini yang paling jauh. Kemarin ya, gue ada klien ya. Ini lucu nih. Kemarin gue ada klien, itu AR-nya adalah teman sekolah gue. Gue punya klien. AR-nya adalah teman sekolah gue, teman seangkatan gue di sekolah SMA. Oke? Nah, ketika dapat surat SP2DK, jadi klien gue dapat SP2DK nih, dari AR, yang AR ini teman gue, teman baik gue. Ya, gue dan teman gue ini sampai harus saling maaf-maafan gitu ya, saling maaf-maafkan gitu ya. Padahal kita nggak ada masalah gitu ya. Jadi gara-gara SP2DK ini, dia merasa bersalah, gue pun merasa bersalah gitu ya. Padahal nggak terjadi apa-apa, belum terjadi apa-apa, gitu guys ya.
Udah segitu buruknya. Maksudnya udah segitu tidak enaknya bau-baunya hubungan kita ini. Gitu ya. Akhirnya gue mundur dari klien ini. Ya, kan klien teman gue nggak mungkin mundur dari AR ya. Gue mundur dari klien gue ini karena untuk menghindari konflik of interest. Gitu guys ya. Gitu guys. Gue sudah pertaruhkan semuanya. Izin gue, kemudian pekerjaan gue, reputasi gue, kemudian keluarga gue juga sakit, bapak gue dan sebagainya ya. Untuk apa sih? Untuk negara yang lebih baik. Gitu guys ya. Sekarang giliran Anda semua. Oke? Para AR, para pemeriksa pajak yang masih idealis, yang masih percaya dengan reformasi perpajakan. Oke? Giliran Anda guys ya. Untuk siapa? Untuk anak-anak lu 20 tahun dari sekarang. Lu mau mewariskan negara seperti apa untuk mereka? Oke? Guys, boroknya DJP ini hanya bisa diselesaikan dari internal, bukan dari orang eksternal. Oke? Dan yang bisa memperbaiki ya Anda semua ya, para AR, para pemeriksa pajak ya, karena Andalah garda utama, Andalah garda terdepan dari kantor pajak, ya, Andalah pahlawan pajak yang sesungguhnya. Oke, good luck.